Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Sabtu untuk mengkaji tafsir Jalalain karya Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai 15. ayat yang ke-15 ya. 16 gitu. Ya, 15. Berarti kita sekarang masuki ayat baru, ayat ke-16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Ya'lamu anna Allaha yuhyil arda ba'da mautiha qad bayyana lakumul ayati la'allakum ta'qilun. Kita dua ayat ya. Iya. Ya, sekarang kita masuk ayat yang ke-16. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Belumkah tiba waktunya bagi orang-orang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun? Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl. Dan jangan sampai mereka seperti orang-orang yang sudah diberi kitab sebelumnya. Fatala alaihimul amad. Berlalu masa yang panjang terhadap diri mereka, faqasat qulubuhum, lalu mengeraslah hati mereka, wa katsirum minhum fasiqun, dan banyak di antara mereka yang menjadi fasik. I'lamu annallaha yuhyil arda ba'da mautiha. Ketahuilah bahwasanya Allah menghidupkan bumi setelah kematiannya. Qad bayyana lakumul ayati la'allakum ta'qilun. Sungguh telah kami jelaskan kepada kalian ayat-ayat, tanda-tanda kekuasaan, la'allakum ta'qilun, yaitu agar kalian memahami, agar kalian berpikir, memikirkannya. Ya, ini dua ayat Bapak yang akan kita bahas, yaitu ayat ke-16 dan ayat 17. Ya, kita bahas. Jadi alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Belumkah tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun? Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl. Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang telah diberi kitab sebelumnya. Fatala alaihimul amad. Berlalu masa yang panjang terhadap diri mereka, faqasat qulubuhum, lalu mengeraslah hati mereka, wa katsirum minhum fasiqun, dan banyak di antara mereka yang menjadi orang-orang fasik. Ayat ini Bapak, kan pada sebelum kita bahas ayat ini kan pada sebelumnya, yaitu terutama dari ayat ke-12. Lalu setelah itu kita menyinggung 13. Jadi pada ayat ke-12 kita menyinggung tentang orang-orang beriman, ya kan? Orang beriman di hari kiamat nanti nampak cahaya mengalir di depan mereka dan kanan mereka. Itu disebutkan pada ayat tersebut. Dan Allah berikan kabar gembira untuk mereka bahwasanya mereka akan memasuki surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal dalamnya dan itu merupakan keberuntungan yang besar. Ini kabar gembira yang seharusnya memotivasi seorang muslim untuk semangat dalam beramal, ya, semangat dalam beribadah. Lalu setelah itu Allah sebutkan keadaan orang munafik. Ayat tadi, ayat
menyinggung tentang keadaan orang-orang Beriman. Setelahnya keadaan orang-orang munafik. Allah menyebutkan bahwa orang munafik nanti kehilangan cahaya, sehingga mereka meminta kepada orang beriman untuk menanti mereka. Naktabis min nurikum, kami ingin mengambil cahaya kalian. Namun dikatakan kepada mereka, kembali ke belakang, cari sendiri cahaya kalian. Mereka balik lagi. Lalu disitulah diletakkan dinding pembatas antara mereka dengan orang beriman. Nah, setelah itu mereka memanggil orang beriman, bukankah kami pernah bersama kalian, sholat bersama kalian, zakat bersama kalian, perang bersama kalian? Maka orang beriman menjawab, bala, tentu kalian pernah bersama kami, pernah sholat bersama kami, pernah berperang sama kami. Akan tetapi fatantum anfusakum, kalian mencelakakan diri kalian sendiri dengan kemunafikan. Watarabbastum, kalian juga sudah menanti-nanti kehancuran menimpa orang-orang beriman. Wartabtum, dan kalian juga menyimpan keraguan terhadap Islam. Wa gharratkumul amaniyu hatta jaa amrullah, angan-angan kosong sudah menipu kalian sampai kematian menjemput kalian. Wa gharrakum billahil gharur, dan penipu telah menipu kalian, sang penipu ulung telah menipu kalian tentang Allah. Pada ayat sebelumnya Allah sebutkan tentang orang beriman. Pada ayat setelahnya tentang orang munafik. Artinya nih, orang beriman balasnya begini, dikasih iming-iming surga begini. Sedangkan orang munafik balasnya begini. Nanti mereka sedih, mereka akan dapatkan balasan yang menyedihkan. Bahkan pada ayat setelahnya tidak diterima dari mereka tebusan, dan begitu juga dari orang-orang kafir. Ma'wakumun nar, tempat kembali kalian ada neraka. Sebelumnya surga, sekarang neraka. Orang beriman masuk surga, orang munafik masuk neraka. Nah, yang seperti ini targhib wa tarhib, diberikan motivasi dan juga diberikan ancaman supaya kita semangat dalam ibadah, semangat dalam beriman. Nah, seharusnya setelah turun ayat ini, 2 ayat ini dan 3 Bapak ya, harusnya kan hati orang beriman makin lunak, makin semangat dalam menjalankan ketaatan. Tapi sayangnya ketika itu para sahabat, dengan turunnya ayat ini, hati mereka tidak ada perubahan, hati mereka tidak melunak. Makanya Allah tegur mereka dengan ayat yang kita bahas ini. Jelas Bapak ya. Jadi ayat tadi kan seharusnya bikin kita takut, terus melunak, akhirnya semangat. Tapi rupanya tidak terjadi pada para sahabat ketika itu. Dan wajar Bapak ya, manusiawi ya. Bisa jadi orang dikasih nasihat, enggak juga. Nah, setelah Allah menyebutkan 2 targhib wa tarhib, ancaman dan motivasi, tidak ada terjadi perubahan pada diri sahabat, maka Allah tegur mereka, Allah cela mereka. Allah katakan, alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazzala minal haqq. Belumkah tiba waktunya bagi orang-orang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah diturunkan kepada mereka? Belumkah tiba waktunya bagi orang-orang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah? Belumkah tiba waktunya bagi orang-orang beriman? Siapa orang beriman sini? Para sahabat Nabi, bayangkan. Kalau para sahabat Nabi saya ditegur, apalagi kita nih. Kalau kita hidup di zaman para sahabat itu ditegur. Kita udah dengar ayat tentang neraka, ayat tentang surga, tapi kita rasanya biasa saja. Nah, ini terjadi pada para sahabat ya. Walaupun mereka orang-orang terbaik, tapi mereka pun mengalami keadaan seperti itu Bapak. Makanya Allah tegur, belumkah tiba waktunya bagi orang-orang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah? Nah, di sini orang-orang beriman maksudnya para sahabat. Nazalat fi sya'ni sahabah lamma aktsarul mizah. Kata Imam Al-Mahalli, ayat ini turun terkait keadaan para sahabat tatkala mereka banyak bercanda. Jadi ketika para sahabat banyak bercanda, Allah tegur. Artinya apa? Orang kalau udah terlalu banyak bercanda, cenderungnya hatinya akan keras. Bahkan bisa mematikan hati. Maka dalam hadis, la tukthirud dhahik fa inna kathratid dhahik kathratad dhahik tumitul qalb. Jangan banyak tertawa, karena banyak tertawa akan mematikan hati. Bukan cuma keras Bapak, mati hati kita. Maka orang yang suka melawak, khawatirkan
hatinya keras ya. Karena orang melawak biasanya kan dia menggunakan segala cara untuk membuat orang tertawa kan, baik dengan cara dusta maupun jujur, dan seringnya dusta, bahkan kadang menggunakan simbol-simbol agama. Tapi Demi- dokter mengatakan Pak, Hah? ketawa itu sehat katanya. Ya kalau tertawa berlebihan nggak sehat. Tertawa artinya seadanya, ya sama seperti garam Bapak. Jadi tertawa seperti garam, makan tambah garam gak enak kan? Tapi kalau sekali makan garam 1 ember besar, nggak enak gitu. Nah begitu pula tertawa. Kebanyakan tertawa nggak baik ya. Tidak tertawa juga nggak bagus. Karena para sahabat sendiri tertawa. Iya. Nabi sendiri tertawa. Jadi nggak keliru kalau seorang anggap Islam itu agama serius. Apa maksudnya 1000% serius? Nggak pernah ada bercanda, nggak pernah ada gurau, nggak ada tertawa, nggak, keliru. Islam itu agama yang pertengahan. Ada saatnya seorang muslim serius, ada saatnya seorang muslim apa? Bercanda, bergurau. Ya, gitu Bapak ya. Ya ini prakteknya Nabi begitu. Nabi sendiri bercanda, para sahabat bercanda. Bahkan di Anas bin Malik pernah ditanya, apakah para sahabat itu tertawa? Jadi ada seorang tabiin nanya ke Anas bin Malik, apakah para sahabat itu tertawa? Karena mungkin orang ini belum pernah menyaksikan sahabat Nabi gitu. Nanya kepada Anas, sedangkan Anas kan umurnya panjang. Didoakan oleh Nabi, Allahumma akfir malahu wa waladhu wa atil umurahu. Ya Allah, perbanyaklah hartanya dan anaknya dan panjangkanlah umurnya. Jadi dia sampai 100 tahun masih hidup. Sampai-sampai Anas bin Malik menyatakan, karena lamanya waktu hidup dia jadi merasa malu kepada orang sekitarnya. Kenapa? Karena kenalannya sudah meninggal semua, bayangkan. Jadi dia yang orang tua sendiri gitu. Iya. Nah itu Bapak ya. Jadi Anas bin Malik pernah ditanya oleh seseorang, apakah para sahabat Nabi tertawa? Jawabannya iya. Akan tapi iman yang ada di hati mereka seperti gunung. Nah itu Bapak ya. Beda dengan kita kan. Kita tertawa, iman kita seperti. Nah itu para sahabat tertawa. Dan para ulama salaf seperti itu. Imam Az-Zuhri disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi dalam Akhbarul Hamqa wal Mughaffalin. Beliau itu kalau menyaksikan audiensnya, murid-murid beliau itu kelihatan udah kayak jenuh, ngantuk, beliau hentikan majelis hadisnya, tutup kitabnya, cerita dulu beliau, cerita yang lucu, lalu tertawa. Wah udah tertawa, lanjut lagi. Lihat tuh. Jadi para ulama memperhatikan seperti itu. Jadi tidak serius 100% ya. Ada waktunya serius, ada waktunya bercanda ya. Nah kita kembali lagi. Jadi para sahabat ketika itu banyak bercanda. Maka Allah ingatkan mereka. Karena orang kalau sudah terlalu banyak bercanda biasanya tidak khusyuk, ya kan? Hatinya tidak khusyuk. Maka di sini Allah ingatkan, belumkah tiba waktunya bagi orang-orang beriman untuk khusyuk hati mereka, untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Kebenaran ini maksudnya apa? Kata Imam Al-Mahali, Al-Quran. Apakah belum tunduk, belum khusyuk hati mereka mengingat Allah dan membaca Al-Quran? Artinya ketika dibacakan ayat Al-Quran, apakah hati mereka tidak juga khusyuk? Gitu loh. Artinya ini teguran untuk para sahabat ketika itu. Belumkah tiba waktunya bagi orang-orang beriman untuk khusyuk hati mereka, untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka? Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang telah diberi kitab sebelum mereka. Siapa itu? Kata Imam Al-Mahali, humul yahud wan nasara. Mereka adalah orang-orang Yahudi dan Nasara. Janganlah mereka, para sahabat itu, seperti orang-orang Yahudi dan Nasara. Kenapa? Fatala alaihimul amad. Berlalu masa panjang terhadap diri mereka. Faqasat qulubuhum. Lalu mengeraslah hati mereka. Berlalu masa panjang terhadap diri mereka, maksudnya az-zamanu bainahum wa baina anbiyaihim. Berlalu masa panjang antara diri mereka dengan nabi mereka. Jadi setelah nabi mereka meninggal, berlalu masa lama, hati mereka mengeras. Artinya mereka sudah melupakan ajaran yang ada di Taurat dan Injil. Makanya hati mereka keras. Ya, biasanya begitu Bapak. Makin jauh kita dari Al-Quran, dari kitab suci, hati kita makin keras. Tapi makin dekat
diri kita dengan kitab suci, maka makin melunaklah hati kita. Maka kalau ditanya apa caranya supaya hati kita lunak, ya cara paling mudah diantaranya apa? Baca Quran. Dengan baca Quran hati kita lembut, hati kita lunak, hati kita mudah nerima nasihat. Kalau ada orang yang sulit menerima nasihat, biasanya hatinya keras. Ya, orang hatinya keras sulit. Harus kadang jangankan mau dinasihatin ini apa, dengan dikasih ini aja apa, bukan sindiran ibaratnya. Kita ngasih tahu yang ini, nggak ada niat ke dia udah langsung singgung. Ada orang model gitu kan. Kita lagi membahas yang lain, nggak ada menyinggung si fulan, tapi si fulan udah langsung, ngapain saya? Kayak gitu kan. Itu bahaya tuh, artinya keras berarti ya. Maka jangan seperti itu. Jadi jangan sampai kita seperti orang-orang Yahudi dan Nasara, berlalu masa yang panjang melewati mereka, masa yang panjang antara diri mereka dengan nabi mereka, lalu mengeraslah hati mereka, lam talin li dzikrillah, hati mereka tidak lunak untuk mengingat Allah, tidak lembut, wa katsirum minhum fasiqun, dan banyak di antara mereka yang menjadi orang fasik. Ya, gara-gara apa? Keras hati mereka. Jadi orang fasik adalah orang yang hatinya keras, Bapak ya. Nah itu ayat tersebut adalah ayat teguran bagi para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, generasi terbaik umat Islam. Maka bagaimana pula dengan diri kita? Maka tengoklah diri kita. Kalau memang kita misalkan diingatkan dengan ayat-ayat Allah tidak juga tersentuh, diberi nasihat tidak juga terenyuh, berarti hati kita keras. Ya. Banyak memohon kepada Allah agar melunakkan hati kita. Banyak Bapak caranya ya. Kalau yang paling mudah ya baca Quran atau mengusap kepala anak yatim. Jadi kata Nabi SAW, suatu hari datang seorang mengadu kepada Nabi, mengadu akan hatinya yang keras. Ini hati saya keras. Maka kata Nabi, idza aradta talyina qalbik fa'at'imil miskin wamsah ra'sal yatim. Kalau engkau ingin hatimu lunak, kalau engkau ingin hatimu lembut, maka berilah makan orang miskin dan usaplah kepala anak yatim. Itu apa? Dan masih ada lagi cara lain supaya hati kita lembut dan lunak. Nah itu. Dan ayat ini Bapak, ayat ini, dengan sebab ayat ini banyak orang yang tobat ya. Jadi di antara kisah Fudail bin Iyad yang masyhur, Fudail bin Iyad ini perampok, istilahnya apa, yang menghadang begal ya, begal jalan ya. Semua orang takut dengan Fudail bin Iyad. Tapi siapa sangka dia tobat setelah mendengar ayat ini. Jadi suatu hari dia mau ketemu pacarnya ibaratnya. Dia udah naik tangganya, sudah sampai di atas, tiba-tiba dia mendengar seorang membaca ayat ini. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazzala minal haqq. Belumkah tiba waktunya bagi orang-orang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Ketika Fudail bin Iyad mendengar ini, langsung gemetar badannya, lalu langsung turun, lalu berkata, iya sudah tiba waktunya ya Allah, sudah tiba waktunya. Karena Allah kan tadi bertanya, belumkah tiba waktunya? Ini kan pertanyaan Bapak ya. Maka Fudail bin Iyad menjawab, iya sudah tiba waktunya Allah. Dia pun pergi dari situ langsung ke Mekah. Apa yang dia lakukan? Dia tinggal beribadah, tinggal di sana dan belajar. Sampai akhirnya di kemudian hari dia menjadi ulama Mekah. Nah ini menunjukkan di antara tanda ketulusan taubat seorang, yaitu menyibukkan dengan ilmu. Kalau ada orang maksiat, katanya taubat tapi tidak menyibukkan dengan ilmu, ini kayaknya taubatnya tanda tanya. Karena orang seperti ini sangat besar kemungkinan akan balik lagi. Banyak Bapak yang katanya, termasuk yang artis-artis hijrah, artis udah hijrah, tapi karena dia nggak sibuk dengan ilmu, apalagi dia tampil terus di sini, akhirnya merasa dibutuhkan. Dia, oh saya ini udah meninggalkan ini katanya dunia ini, tapi dibutuhkan acaranya. Akhirnya dia tidak mau belajar, ya akhirnya begitu, masih saja bergelimang maksiat. Harusnya kalau orang sudah
pernah terjatuh dalam maksiat, tinggalkan maksiatnya dan sibukkan dengan ilmu dan cari lingkungan yang baik. Seperti Fudail bin Iyad, dia tinggalkan kampungnya pergi ke Mekah, belajar di Mekah sehingga menjadi ahli ibadah dan ulama. Nah itu ya Bapak ya, itu pelajaran penting bagi kita atau bagi saudara-saudara kita yang terjatuh dalam kubangan maksiat. Lalu kita lanjutkan, setelah Allah menegur para sahabat akan kekerasnya hati mereka, Allah sebutkan setelahnya, i'lamu annallaha yuhyil arda ba'da mautiha qad bayyana lakumul ayati la'allakum ta'qilun. Ketahuilah bahwasanya Allah menghidupkan bumi setelah matinya. Allah menghidupkan bumi setelah matinya, dan sungguh telah kami jelaskan kepada kalian ayat-ayat kami, tanda-tanda kebesaran kami, la'allakum ta'qilun, agar kalian memikirkannya, agar kalian berpikir. Nah, Allah katakan ketahuilah. Ketahuilah oleh kalian. Kalian ini siapa? Nah, ini masih ayat sebelumnya, masih nyambung ayat sebelumnya. Maksudnya khitabun lil mu'minin al-madhkurin. Ayat ini ditujukan kepada orang-orang beriman yang sudah disebutkan tadi. Yaitu siapa? Para sahabat. Ketahuilah, Allah lah yang menghidupkan bumi setelah matinya. Matinya masih apa? Bumi itu mati kalau tandus, kering, tidak ada tanaman. Allah menghidupkannya dengan apa? Bin nabat, dengan tumbuhnya tumbuh-tumbuhan. Tadinya tandus gersang, tiba-tiba Allah hidupkan dengan adanya tanaman. Fakadzalika yaf'alu biqulubikum. Demikian pula Allah melakukan, atau demikian pula Allah berbuat terhadap hati kalian. Yarudduha ilal khusyu'. Allah mengembalikan hati kalian kepada kekhusyuan. Artinya gini, hati manusia kan bisa mati. Ya tidak Bapak? Ya. Sebagaimana bumi bisa mati kan? Bumi matinya dengan tandus. Lalu dihidupkan dengan turunkan hujan, lalu tumbuh tanaman. Nah, begitu pula hati yang mati, Allah hidupkan dengan cara apa? Diberikan cahaya hidayah, cahaya Quran, sehingga akhirnya hati ini hidup lagi. Setelah mati, akhirnya hati ini jadi hidup dengan khusyuk. Khusyuk itu artinya apa? Tunduk. Nah, khusyuk. Jelas Bapak ya? Jadi Allah di sini ingin memberikan namanya apa? Perumpamaan. Jadi sebagaimana Allah bisa menghidupkan bumi setelah mati, Allah juga sanggup untuk menghidupkan hati setelah mati ya. Qad bayyana lakumul ayat la'allakum ta'qilun. Sungguh telah kami jelaskan kepada kalian ayat-ayat, tanda-tanda. Maksudnya apa? Adalah ala qudratina bihadza wa ghairi. Yaitu tanda-tanda yang menunjukkan kekuasaan kami dalam hal ini atau selainnya, yaitu dalam hal apa tadi? Menghidupkan bumi setelah mati, atau selainnya, la'allakum ta'qilun. Yang demikian itu agar kalian memikirkannya, agar kalian berakal. Berakal itu apa? Berpikir ya. Artinya ayat-ayat yang Allah turunkan tidak cuma untuk dibaca Bapak, tapi untuk direnungkan dan dipikirkan. Maka keliru kalau orang yang sibuk membaca, mempelajari cara membaca Quran, tapi tidak mempelajari bagaimana memahami Al-Quran. Jelas Bapak ya? Keliru kalau ada orang cuma sibuk mempelajari cara membaca Al-Quran, tapi tidak mau mempelajari cara memahami Al-Quran. Bisa dipahami Bapak? Keliru kalau ada orang yang cuma, saya katakan ada kata cuma nih, perlu dikasih garis bawah, garis atas, cuma sibuk mempelajari cara membaca Al-Quran, tapi tidak mau mempelajari cara memahami Al-Quran. Sibuknya cuma mempelajari cara membaca Al-Quran. Apa cara membaca Al-Quran? Ya mungkin seperti tajwid dan semacamnya gitu. Tilawah ya, irama, betul, irama ini, irama itu. Itu ada sebagian orang pakar, tapi dia tidak memahami apa yang dia baca. Keliru. Bukan berarti mempelajari tadi tercela, bagus. Tapi yang paling penting sebenarnya memahaminya. Allah katakan dalam surat Sad, kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayati.
kitab Al-Quran itu kami turunkan kepadamu wahai Rasul, kitab yang diberkahi, agar mereka mentadaburi. Mentadaburi itu artinya apa? Memahami, merenungkan, menghayati. Jadi bukan cuma dibaca, apalagi cuma dipajang. Kan di beberapa tempat jadi pajangan aja. Perlombakan. Dipajang sampai berdebu. Waduh, ini gimana? Ada ucapan seorang katanya, debu yang ada di Qur'anmu itu tandanya ada debu di hatimu. Bagus juga tuh. Ada, saya baca meme di internet. Bagus juga sih katanya, debu yang ada di atas Qur'anmu menunjukkan debu yang ada di hatimu. Ya artinya gimana? Berarti Al-Qur'annya tidak pernah dibaca, ya kan? Nggak pernah dia hayati sehingga akhirnya berdebu. Itu menunjukkan hatinya juga berdebu. Perlu dibersihkan. Yaitu dua ayat yang ini dari ayat ke-16 sampai ayat ke-17. Dari ayat ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Pertama, anjuran untuk memiliki hati yang khusyuk, hati yang tunduk kepada tunduk mengingat Allah, tunduk kepada Al-Qur'an. Sebagaimana Allah ingatkan dalam ayat tadi, belumkah tiba waktunya bagi orang-orang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah diturunkan kepada mereka. Itu faedah pertama. Lalu faedah kedua, larangan menyerupai orang-orang kafir. Ya, di sini Yahudi dan Nasara. Karena Allah katakan jangan sampai mereka, yaitu para sahabat, seperti orang-orang yang sudah diberi kitab sebelum mereka. Artinya jangan tiru orang kafir. Kita nggak boleh meniru orang kafir. Makanya dalam hadis Sunan Abu Daud, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Nabi SAW bersabda, siapa yang menyerupai suatu kaum maka ia termasuk kaum tersebut. Dan menyerupai ini Bapak tidak disyaratkan harus niat. Kata Syekhul Islam, nggak disyaratkan. Kalau memang dia serupa dari sisi ininya, gayanya, perilakunya, dia dianggap menyerupai dan itu terlarang. Jadi nggak mesti, kenapa kamu gini? Ini kan mirip orang kafir. Wah, ini saya kan nggak ada niat seperti itu. Nah, nggak disyaratkan harus niat. Kalau sudah serupa ya udah sama, gitu, ya. Maka nggak disyaratkan harus ada niat menyerupai mereka. Nggak boleh kita menyerupai orang-orang kafir. Bahkan kita diperintahkan untuk menyelisihi mereka, berbeda dengan mereka. Makanya banyak ayat-ayat hadis Nabi yang demikian, Bapak. Contohnya Nabi SAW menyatakan, auful liha wa ahfus syawarib wa khaliful majus. Biarkanlah jenggot kalian, cukurlah kumis kalian, dan berbedalah dengan orang-orang Majusi. Nah, kenapa Nabi mengatakan demikian? Karena orang-orang Majusi ketika itu jenggotnya dihabisi, kumisnya dibikin, kata Nabi harus beda dengan mereka. Nah itu Nabi gitu. Terus misalkan dalam masalah sholat memakai sendal, Nabi menyatakan sallu fi ni'alikum, sallu fi ni'alikum, sholatlah kalian dengan sendal kalian, sholatlah kalian dengan sendal kalian, khalifil yahud, berbedalah dengan orang-orang Yahudi. Karena orang Yahudi tidak sholat memakai sendal. Nah, ini lihat Nabi sampai begitu. Dan masih banyak lagi ayat atau hadis yang menyebutkan agar kita berbeda dengan orang-orang musyrik, dengan orang-orang kafir. Termasuk dalam masalah bahasa, Bapak. Kalau memang bahasa kita nih yang kita sampaikan memang ada misalkan bahasa ini diambil dari unsur Arab, yang satu diambil dari unsur bahasa Inggris, maka yang kita pakai yang ada dari unsur bahasa Arab karena lebih dekat dengan syiar Islam kan. Jelas Bapak ya? Ya, ini ada perkataan ulama seperti itu. Jadi misalkan ada dua ini Bapak, misalkan kita mengungkapkan satu kata yang memiliki satu ini, misalkan sebuah contoh apa? Ada satu makna. Oke dan na'am dan Oke dan iya, misalkan gini, ada satu makna bisa diungkapkan dua kata. Tapi yang kata ini satu diambil dari bahasa Arab, yang satu dari bahasa Inggris. Maka gunakan yang ini bahasa Arab. Karena makin kita banyak menggunakan kata yang dekat dengan bahasa Arab, ini makin bagus. Bapak ya, karena perkataan para ulama
Dan ini bisa dibilang mayoritas ulama menyatakan berbicara dengan bahasa selain bahasa Arab bagi yang mampu berbahasa Arab itu makruh. Makanya Bapak-bapak, para ulama Syafi'iyah dan semacamnya, sampai masalah akad nikah pun mereka nganjurkannya bahasa Arab. Kalau memang nggak bisa baru bahasa Arab. Jadi dianjurkan bahasa Arab. Jadi nikah, akad nikah, atau mungkin khutbah dan semacamnya ya. Jadi makin dekat dengan bahasa Arab itu makin baik, karena itu syiar agama kita. Lalu berikutnya, faedah berikutnya yang bisa kita petik dari dari ayat tadi, ayat ke-16, celaan bagi orang yang memiliki hati keras ya. Sebab Allah di sini ketika menyatakan jangan sampai mereka para sahabat seperti orang-orang yang sudah diberi kitab sebelum mereka, berlalu masa yang panjang terhadap mereka lalu mengeras hati mereka. Ini artinya pujian atau celaan? Celaan. Jadi celaan bagi orang-orang yang memiliki hati keras. Allah katakan dalam Al-Quran dalam surah Az-Zumar, fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Celakalah orang-orang yang memiliki hati keras, membatu dalam mengingat Allah. Artinya keras dalam mengingat Allah. Artinya dia hatinya tidak lembut, jauh dari mengingat Allah. Nah, ini hati-hati seperti ini dicela oleh Allah. Kalau memang hati keras dicela oleh Allah, berarti yang dipuji apa? Hati yang lembut. Jadi kalau kita punya hati keras ini tercela, kalau punya hati yang lembut ini terpuji. Ya, Nabi SAW sabda, yadkhulul jannat aqwamun afidatu mithlu afidati thair. Akan masuk surga orang-orang yang memiliki hati seperti hati burung. Akan masuk surga orang-orang yang memiliki hati seperti hati burung. Maksudnya apa? Kata para ulama, maksudnya hatinya lembut dan halus. Ini orang seperti ini akan masuk surga. Lalu berikutnya, faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat yang setelahnya 17, Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hati kita dengan wahyu sebagaimana Allah menghidupkan bumi dengan hujan dan tanaman. Lalu faedah berikutnya, faedah terakhir yang bisa kita petik dari ayat ini, orang yang tidak memahami orang yang tidak berusaha memahami ayat-ayat Allah adalah orang yang tercela. Sebab Allah turunkan Al-Quran supaya kita memahaminya, ya, bukan cuma membacanya. Inilah gunanya kita belajar apa, Bapak? Tafsir. Tujuan kita belajar tafsir ini supaya kita paham Al-Quran, supaya kita bisa menghayati Al-Quran. Karena kalau tidak belajar tafsir, nanti kita tidak paham. Atau kalaupun paham, pemahamannya salah. Seperti orang Khawarij. Orang Khawarij ini mereka hafal Quran, rajin baca Quran, tapi pemahaman mereka rusak. Sampai-sampai kata Ibnu Umar, orang-orang Khawarij itu menggunakan ayat yang diturunkan untuk orang kafir, mereka gunakan itu untuk orang Muslim. Jadi ayat ini diturunkan untuk orang kafir, diarahkan untuk orang Muslim. Mereka kafir karena orang-orang Muslim menggunakan ayat-ayat yang ditujukan untuk orang kafir. Maka jangan sampai kita seperti mereka. Nah itu ayat ke-16, 17. Nah kita masuk ayat berikutnya, ayat ke-18. Allah berfirman, innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Walladzina amanu billahi wa rusulihi ulaika humus siddiqun wasyuhada'u 'inda rabbihim lahum ajruhum wa nuruhum walladzina kafaru wa kadzabu biayatina ulaika ashabul jahim. Innal musaddiqina wal musaddiqat wa aqradullaha qardan hasana. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan mereka memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, dilipat gandakan pahala untuk mereka
dan mereka mendapatkan ganjaran yang mulia. Walladzina amanu billahi wa rusulihi ulaika humus siddiqun, dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan para rasulnya, mereka itulah siddiqun, para pecinta atau orang-orang yang tulus, pecinta kebenaran. Wasyuhada'u 'inda rabbihim lahum ajruhum wa nuruhum, dan para syuhada di sisi Tuhan mereka, mereka akan mendapatkan pahala dan cahaya. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabul jahim, dan orang-orang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni jahim, yaitu neraka. Nah, kita bahas Bapak. Innal musaddiqina wal musaddiqat, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, wa aqradullaha qardan hasana, dan memberikan pinjaman kepada Allah berupa pinjaman yang baik, yudha'afu lahum, mereka akan dilipat gandakan pahala untuk mereka, walahum ajrun karim, dan mereka juga mendapatkan pahala yang mulia. Nah, di sini dalam ayat ini Allah menjanjikan pahala dilipat gandakan dan mendapatkan balasan yang mulia, itu surga, bagi orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Apa maksud pinjaman yang baik? Ingat Bapak, artinya berinfak dengan niat ikhlas, ya, bukan ria, karena ria ingin dilihat, ingin dipuji, ingin disanjung. Nah, ini pinjaman yang baik. Dan kata para ulama juga termasuk pemberian sedekah yang tidak disertai dengan apa? Menyebut-nyebut. Ini buat kamu ya, ini ya, jangan lupa ya, nanti ini masih sedekah tapi disebut-sebut. Nah, ini jangan tuh itu bisa melenyapkan pahala sedekah. Maka orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan memberikan pinjaman yang baik kepada Allah, balasannya, pahalanya akan dilipat gandakan. Satu kebaikan dibalas 10 kebaikan, bisa sampai 700 kali lipat, bahkan lebih dari itu. Ini bagi yang bersedekah. Maka ini Bapak, ini termasuk amalan yang luar biasa. Makanya Allah sebutkan orang-orang yang meninggal, Allah sebutkan dalam surat Al-Munafiq. Allah katakan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Allah katakan, berinfaklah dari sebagian rezeki yang kami berikan kepada kalian sebelum datang kematian kepada salah seorang dari kalian, lalu dia pun berkata, wahai Tuhanku, kenapa engkau tidak akhirkan masa matiku? Artinya, kenapa engkau panjangkan sedikit lagi umurku sehingga aku bisa bersedekah dan termasuk orang-orang soleh. Jadi di sini Allah sebutkan dia pengen kalau ketika meninggal itu dia berkata, beri lagi, tangguh lagi lah supaya saya bisa sedekah. Pertanyaannya, kenapa dikatakan sedekah ini? Kenapa yang disebutkan sedekah? Kenapa tidak gini? Ya Allah, kenapa engkau tidak berikan tangguh kepadaku sehingga aku bisa haji, sehingga aku bisa misalkan bisa apa contohnya? Apa Jais? Bisa puasa dan bisa apa lagi? Baca Quran. Tapi Allah katakan sini, orang itu menyatakan supaya aku bisa bersedekah. Kenapa Bapak? Kenapa sedekah yang disebutkan? Apa rahasianya? Sedekah jariah atau melepaskan seorang muslim yang lain kelaparan. Iya, karena kalau sedekah itu pahalanya bisa ngalir Bapak. Beda dengan orang yang baca Quran, ya dapat pahala kan? Itu aja. Ya kan? Tapi pahalanya dia aja, ya kan? Dari itu aja. Tapi kalau sedekah, kebaikannya oleh dirinya dan orang lain, dan pahalanya bisa mengalir. Dan mudah, sedekah itu lebih mudah. Sedekah itu lebih mudah. Lebih mudah. Iya. Iya. Ya, kasih aja kan. Apa sih itu kan? Kalau sholat, ada salah saya. Apakah bisa menghilangkan sedekah orang tua kita? Misalnya kan ada anak-anak itu pernah dibantu bapak saya dulu, hidupnya miskin dulu tuh, membantu bapak, apa sebut begitu tuh,
Oh, maksudnya orang tua kita yang gitu, kita yang nyebut-nyebut. Nah. Nggak menghilangkan pahala sedekah dia. Tapi kita udah terjatuh dalam dosa. Karena ngungkit-ngungkit. Termasuk Bapak, saya dapat faedah dari Syekh Sulaiman Ruhaili atau siapa, kan dia ditanya, apakah boleh kita ngungkit-ngungkit pemberian kita kepada anak? Tujuannya supaya anak sadar. Ingat nggak, kamu dulu bapak biaya gini, ini. Kata, ini termasuk nggak boleh. Jadi mengungkit-ungkit pemberian bukan cuma dilarang kepada orang lain, kepada anak juga nggak boleh. Jelas Bapak ya? Terus gimana supaya anak sadar? Ya udah, tanpa mengungkit-ungkit pemberian. Tinggal bilang aja, kamu harus soleh. Gitu aja, nggak usah ngungkit. Ingat, dulu Bapak ngasih jajan kamu segini. Ingat, dulu Bapak gini, membiayai kamu gini. Jangan. Ini bisa termasuk menghilangkan pahala nafkah kita. Nafkah kita kan kita ketika ngasih nafkah pada anak. Ini amal soleh bukan? Soleh. Berpahala kan? Tapi kalau ngungkit-ngungkit bisa hilang itu. Walaupun kepada anak sendiri. Maka nggak boleh kita ngungkit-ngungkit pemberian, ya, termasuk pada orang lain atau siapapun. Kalau misalkan orang yang kita beri ini maaf kurang ajar, udah dibantu tapi kok istilahnya nggak sopan, ya urusan dia dengan Allah. Jangan kita ungkit-ungkit. Kamu ini nggak tahu diri. Dulu kan saya yang biayai kamu. Dulu kan kamu terlalu saya tampung. Jangan begitu. Banyak yang nggak sadar kadang-kadang. Iya, rugi dia. Amalan dia, sedekahnya mungkin kalau dihitung udah puluhan juta, hilang seketika. Maka nggak usah kayak gitu, nggak usah ngungkit-ngungkit pemberiannya. Kalau orang yang kita itu, orang yang kita beri, Tapi kalau dalam hatinya itu bagaimana? ya kalau sekarang ucapkan hati nggak Dalam dosa, hati- nggak dalam dosa. hati kita apa kan? Kan Allah itu tidak akan menyiksa kita selama kita belum Berucap, membicarakannya. berucap. Selama belum mengucapkan, itu masih apa? Nggak dihitung dosa. Tapi kalau udah mengucapkan baru Pak, dicatat oleh malaikat. Jelas Habis. Bapak ya? Habis ya? Besok. Ya mungkin cukup Bapak ya. Soal pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan ayat yang keberapa ini tadi? 18. 18 ya. 18 19. 16. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.